Halo semuanya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai setengah putaran ya. Nah, definisi dari setengah putaran yaitu sebuah setengah putaran dapat pada suatu titik A adalah suatu padanan SA. Ya, ini cara penulisannya yaitu SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Apabila sebuah titik P tidak sama dengan titik A, maka SAP sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah dari ruas garis PP aksen. Apabila P sama dengan A, maka SAP sama dengan SAA, yaitu titik A itu sendiri. Ya. Nah, dapat membayangkan ya setengah putaran yaitu ketika kita putar sebesar 180 derajat ya, jadi membentuk setengah putaran. Nah, di sini andaikan A sebuah titik ya, kemudian G dan H merupakan dua buah garis yang tegak lurus yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MG MH. Ya, itu teoremanya. Kita bisa menggunakan atau mencari SA atau setengah putaran terhadap titik A pada suatu titik menggunakan dua buah pencerminan pada dua garis yang tegak lurus dan berpotongan di A. Kemudian teorema 6.2. Jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka nilai dari MG/MH sama dengan MH/MG. Jadi hasil dari pencerminan terhadap garis H kemudian dilanjutkan garis G itu sama saja dengan pencerminan terhadap garis G kemudian baru dilanjutkan dengan garis H. Nah, syaratnya adalah G dan H dua garis yang tegak lurus. Kemudian, jika SA merupakan setengah putaran, maka S inverse A atau inverse dari setengah putaran, maka setengah putaran itu sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah penting yaitu ada teorema 6.4 jika A adalah titik dengan koordinat A, B dan P adalah titik dengan koordinat X, Y. Maka SAP sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh berikut. Diketahui sebuah garis G dengan persamaan X sama dengan 1. Kemudian garis H yaitu persamaan dengan Y sama dengan 2. Perpotongan antara garis G dan H yaitu di titik A yaitu 1,2. Nah, untuk titik sembarang P 3,4 tentukan nilai dari SAP. Nilai SAP tinggal kita masukkan aja ke teorema 6.4 tadi yaitu 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. A, B-nya, A dan B-nya adalah 1,2 ini ya. A-nya 1, B-nya 2. Kemudian X dan Y-nya, X-nya 3, Y-nya 4. Ketemu min 1,0 ya. Kemudian yang B yaitu berapa nilai MG MHP. Jadi titik P kita cerminkan dulu terhadap garis H, kemudian hasilnya kita cerminkan terhadap garis G. Nah, ini MG MHP. Nah, ini berarti MG MH dari 3,4 ya. Kemudian kita cerminkan terhadap garis H. Garis H itu adalah Y sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah di MG 3,0 ya. Hasilnya MH 3,4 adalah 3,0. Kemudian 3,0 ini kita cerminkan terhadap garis G. Garis G yaitu X sama dengan 1. Maka hasilnya adalah min 1,0. Ya, kemudian yang C. Yang C itu MH MGP. Jadi awalnya kita mencari dulu ya, kita tulis dulu MH MG 3,4. Kita cari MG 3,4 dulu, hasilnya adalah min 1,4. Min 1,4 kita cerminkan terhadap garis H yaitu Y sama dengan 2 sehingga kita dapatkan min 1,0. Nah, kemudian yang D, apakah SAP sama dengan MG MHB? Jawabnya adalah sama ya kan, ini min 1,0
MHMG-nya adalah ini juga min 1,0. Apakah MG/MHP sama dengan MH/MGP? Jawabannya adalah iya, ya sama. Kemudian berapakah SA inverse P? Nah, bisa kita lihat ya, SA inverse P sebenarnya kita juga bisa menggunakan langsung ya, menggunakan teorema 6.3, yaitu S inverse A sama dengan SA. Jadi S inverse A sama saja dengan kita mencari SA, yaitu min 1,0. Bisa juga kita menggunakan ini ya. SA-nya kita ubah menjadi MG/MH, kemudian MG/MH-nya kita inversekan menjadi MH inverse MG inverse. Kemudian MG inverse itu kan sama saja dengan MG ya. MH inverse juga sama saja dengan MH. Jadi sama aja dengan MH MGP, yaitu min 1,0. Kemudian yang G, apakah SA inverse sama dengan SAP? Jawabannya adalah iya, dia sama. Ya, ini SA, ini SA inverse. Nah, kemudian di sini juga ada materi tentang lanjutan setengah putaran. Nah, di sini nanti ada beberapa teorema-teorema yang akan kita temui ya. Nah, di sini kita ingat kembali tentang refleksi atau pencerminan. Masih ingat definisi dari pencerminan? Nah, definisi dari pencerminan yaitu MGA sama dengan A ya, jika A merupakan bagian dari G. Kemudian MGP sama dengan P aksen yang bersifat G adalah sumbu dari ruas garis PP aksen. Di sini jelas bahwa untuk setiap A anggota G yang dicerminkan terhadap garis G, maka A berimpit dengan petanya. Ya kan? Karena A termasuk A anggota dari G. Nah, titik yang demikian dinamakan titik tetap atau namanya invarian refleksi. Nah, sekarang kita lihat definisi. Definisi dari titik A dinamakan titik tetap atau invarian. Transformasi T apabila berlaku TA sama dengan A. Nah, dari definisi ini kita dapat memperoleh fakta bahwa sebuah refleksi garis G memiliki tak hingga banyaknya titik tetap, ya kan? Nah, kan sebuah garis itu kan kumpulan dari titik-titik yang tak hingga banyaknya, ya otomatis kalau titik-titik pada garis G semuanya merupakan titik tetap, sehingga refleksi garis G memiliki tak hingga banyaknya titik tetap, ya, yaitu semua titik pada sumbu refleksi G itu sendiri. Sedangkan pada sebuah setengah putaran ya, di P ya pada SP, maka satu-satunya titik varian adalah titik P itu sendiri. Kenapa? Ingat bahwa titik varian atau titik tetap itu adalah titik yang hasil pencerminan atau hasilnya adalah titik itu sendiri. Nah, pada setengah putaran yang suatu titik yang mempunyai titik bayangan adalah titik itu sendiri, yaitu pada titik P jika berlaku setengah putaran pada P. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat definisi. Sebuah transformasi T yang bersifat bahwa sebuah garis petanya juga merupakan garis ya. Ini namanya kolineasi ya. Misalkan awalnya adalah sebuah garis, kemudian kita transformasikan, maka hasilnya adalah garis, maka disebut kolineasi. Nah, setiap isometrik itu kan pasti kolineasi ya. Maka refleksi dan setengah putaran juga merupakan kolineasi. Nah, di antara kolineasi tersebut ada yang disebut dilatasi. Nah, maksudnya sebuah garis kita refleksikan, maka hasilnya kan pasti garis, ya kan? Kemudian setengah putaran sebuah garis kita berikan setengah putaran atau kita putar setengah, ya, kita setengah putarkan, maka hasilnya adalah sebuah garis juga. Maka refleksi dan setengah putaran termasuk pada kolineasi. Nah, kolineasi itu ada yang khusus, yaitu namanya dilatasi. Nah, kolineasi yang bagaimana yang dinamakan dilatasi? Nah, lihat definisi ini. Suatu kolineasi dinamakan suatu dilatasi. Nah, ini simbolnya ya kayak segitiga. Jika untuk setiap garis G berlaku sifat dilatasi G sejajar dengan G.
Nah, suatu kolineasi yaitu ketika garis awalnya ya bisa sejajar dengan garis yang bayangannya. Nah, itu namanya adalah kolineasi. Gitu. Kemudian, lihat teorema di bawah. Andaikan SA suatu setengah putaran dan G sebuah garis, apabila A tidak sama dengan G, A tidak terletak pada G, maka SAG sejajar dengan G. Maka SA-nya atau setengah putaran ini juga termasuk pada dilatasi. Gitu. Kemudian ada beberapa teorema-teorema juga, yaitu teorema 6.6, hasil kali dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Ya, kemudian teorema yang kedua, selanjutnya, jika A tidak sama dengan B adalah dua titik, maka hanya ada satu setengah putaran yang memeta, ya, hanya ada satu dari setengah putaran yang memetakan A pada B. Kemudian suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntrik. Kemudian apabila T suatu transformasi, H himpunan titik-titik dan A sebuah titik, maka A terletak pada transformasi H. Ya, jika dan hanya jika T inverse A anggota H. Contohnya gini, ya, ini contoh dari aplikasi teorema 6.9. Kita punya sebuah persamaan lingkaran, ya. Jadi E adalah sebuah garis lingkaran dengan persamaannya adalah X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Nah, misal ini sebuah titik A yaitu 4,-3 dan ada titik C yaitu 3,1 dan G adalah sumbu X. Selidiki apakah A anggota dari MGSCE. Gitu. Nah, perhatikan E adalah sebuah persamaan lingkaran, ya kan? Nah, sebuah lingkaran setelah dilakukan transformasi MGSC, maka hasilnya akan tetap lingkaran, kan? Nah, coba kita sambil membayangkan. MGSC dari E, berarti lingkaran E kita setengah putarkan, maka hasilnya pun akan tetap lingkaran. Kemudian lingkaran itu lagi dicerminkan terhadap garis G, maka hasilnya pun akan tetap lingkaran, ya kan? Nah, soal ini meminta kita apakah titik A termasuk dalam persamaan lingkaran setelah dilakukan MGSC atau tidak. Nah, maka untuk mengecek A anggota MGSCE, maka kita harus mencari MGSC inverse-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan P-nya, ini kita pakai yang rumus umum dulu ya. Nah, ini misalkan P adalah X, Y. Maka kita akan mencari MGSC inverse P. Nah, masih ingat ya kalau MGSC inverse ya diinverskan, ini hasil kali transformasi kita inverskan, maka hasilnya adalah inverse dari transformasi yang belakang kali inverse dari transformasi yang depan. Jadi hasilnya adalah SC inverse kali MG inverse P. Kemudian SC inverse akan berubah menjadi SC ya, sama saja dengan SC. Begitu juga MG. MG inverse sama dengan MG. Sehingga SC MG P. Nah, P-nya kita masukkan yaitu X, Y. Nah, titik X, Y kita cerminkan terhadap garis G. Garis G itu sumbu X ya, sambil kita membayangkan. Jadi kalau sebuah titik kita cerminkan terhadap sumbu X, maka titik X-nya ya, koordinat titik X-nya tetap, tetapi koordinat titik Y-nya ya berubah arah atau berubah tanda. Awalnya kalau jadi positif ya menjadi negatif, kebalikannya kalau negatif menjadi positif. Jadi kalau X, Y maka titik bayangan dari MG X, Y hasilnya adalah X, min Y.
Nah, kemudian titik X, min Y ini kita setengah putarkan dengan titik C. Masih ingat ya, menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, bentar. Rumusnya adalah di teorema 6.4, yaitu jika A, B, P, X, Y, maka SAP adalah 2A min X, 2B min Y. Ya, diingat-ingat. Nah, kemudian kita masukkan ke pekerjaan kita tadi ya. Berarti C-nya itu kan berlaku menjadi A, B-nya ya. Berarti A-nya 3 ya, B-nya 1. Titik C kan 3,1. Ini A-nya 3, B-nya 1. Kemudian X, Y-nya adalah di sini X-nya yaitu X ya, Y-nya yaitu min Y. Jadi 2A min X berarti 2 kali 3 min X, 2B min Y, 2 kali B, B-nya 1 min Y-nya adalah min Y. Jadi kita masukkan min Y. Maka hasilnya adalah 6 min X, 2 plus Y. Nah, kemudian titik A merupakan titik yang terletak pada bayangan MGSCE. Ya, jadi titik awal atau titik balik dari A, yaitu titik MGSC inverse A, yaitu kita masukkan ke rumus ini. Ya, ini adalah rumus titik baliknya kan. Titik A merupakan titik yang terletak pada bayangan MGSCE. Ya, A itu nilai bayangannya. Jadi kalau A ini titik bayangan, berarti kan dia punya titik awal, ya kan? Titik awalnya secara umum adalah ini, 6 min X, 2 plus Y. Nah, kita akan ngecek apakah titik MGSC inverse A-nya ini berapa. Nah, kita masukkan. Berarti titik awalnya kita cari, yaitu MGSC inverse A. Nah, kita masukkan A-nya 4, min 3. Kemudian ini adalah rumus umum dari ini, 6 min X, 2 plus Y, kita masukkan. Berarti 6 min 4, 2 plus Y, hasilnya 2, min 1. Nah, ini adalah titik awalnya dari titik A, di mana titik A itu bayangan dari MGSCE. Nah, berarti kita ngecek titik awal ini apakah dia termasuk atau masuk pada persamaan E atau tidak. Nah, kita cek 2, min 1 kita masukkan ke persamaan E, yaitu X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16, ya, diperoleh 2 kuadrat plus 4 kali min 1 pangkat 2 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8, ya, sehingga 2, min 1 yaitu tidak terletak pada E. Kenapa? Karena harusnya kalau terletak ini harusnya sama dengan 16. Tapi ini kan hasilnya 8. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa A bukan anggota dari MGSCE. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semua.